Selamat malam ya. Sekarang malam pas saya rekam ini. Video sekarang saya mau bahas tentang apa yang tertera dalam buku Understanding Human Learning. Ini buku yang saya tulis sendiri dan jangan khawatir nggak akan ketemu di Togamas atau Gramedia karena memang tidak dijual bebas. Kalau mau pesen silakan nanti nomornya tertera di deskripsi di bawah, itu nomor saya langsung, boleh langsung WA ya. Jadi saya mau bahas sedikit saja yang ada di dalam buku ini tentang apa yang kita sebut dengan prior learning. Saya bahas di sini tentang prior learning. Ada yang baru dengar dengan istilah prior learning mungkin ya. Prior learning, prior learning. Prior itu pengalaman masa lalu, learning pembelajaran. Artinya prior learning adalah pembelajaran di masa lalu, pengalaman-pengalaman di masa lalu. Maksud prior learning itu apa? Setiap orang memasuki forum belajar, misalnya menjadi peserta pelatihan dan sebagainya, setiap orang selalu membawa prior learning di dalam pikirannya, membawa pengalaman hasil pembelajaran di masa lalu. Kalau kita melatih ada 30 orang sekaligus, berarti 30 orang itu prior learning-nya beda-beda. Kenapa? Karena mereka datang dari keluarga yang berbeda, karena mereka datang dari tempat yang berbeda, mereka dulu sekolah di tempat yang berbeda, mungkin sebelumnya bekerja di tempat yang berbeda, lalu kebiasaan-kebiasaannya berbeda, ya, latar belakangnya berbeda. Karena hidup mereka berbeda, maka prior learning masing-masing orang itu unik. Berarti setiap orang datang tidak mungkin datang dengan gelas kosong. Makanya kalau kita pernah dengar nasihat supaya bisa menerima materi dengan lebih kuat, kosongkan dulu gelasnya. Nasihat itu boleh diberikan, tapi niscaya tidak akan terjadi. Karena orang nggak akan pernah bisa mengosongkan gelas. Orang datang ya sudah dengan isi. Tugas kita sebagai pelatih bukan mengosongkan gelasnya, tapi menghubungkan apa yang kita sampaikan dan kita latihkan dengan prior learning-nya. Nah, ini yang penting. Sekali lagi tugas kita sebagai pelatih adalah menghubungkan apa yang baru disampaikan atau dilatihkan dengan prior learning mereka. Supaya connect. Dan kalau antara hal baru yang mereka terima dengan prior learning-nya itu terhubung, terkoneksi, nyambung, pembelajaran akan menjadi jauh lebih mudah dan hasilnya lebih baik. Mari kita ambil ilustrasi begini. Saya suka memberikan, mungkin bagi yang pernah ikut pelatihan saya hafal dengan ilustrasi tukang pipa dan saya sering ulangi karena cukup mudah difahami ya. Misalnya gini, kalau kita tahu tukang pipa itu kan mungkin pendidikannya nggak jauh-jauh dari SMP maksimal SMA ya, karena kalau S1 kayaknya nggak akan memilih jadi tukang pipa begitu. Jadi tukang pipa taruhlah lulusan SMP misalnya ya. Lalu kita dituntut untuk menjelaskan tentang apa itu manajemen kepada tukang pipa. What? Manajemen ya? Ini cuma ilustrasi ngayal aja, tapi ini menggambarkan yang saya maksud, bagaimana menghubungkan tadi. Jelaskan manajemen pada tukang pipa. Oke, manajemen adalah bagaimana mengoptimalkan sumber daya internal maupun eksternal untuk mencapai tujuan. Hah? Tukang pipa akan bingung. Apa itu sumber daya? Internal eksternal itu apa? Mereka nggak nyambung, bukannya ngerti, mereka malah nggak nyambung. Kenapa? Karena di kamus mereka, di pikiran mereka, dalam prior learning mereka, bahkan kosakata itu mungkin nggak ada. Nggak ada kosakata sumber daya, nggak ada kosakata internal, eksternal ya. Inilah pentingnya, salah satunya bagaimana kita menjelaskan dengan bahasa yang mudah mereka pahami. Karena bahasa yang mudah mereka pahami itu akan membuat nyambung, lebih mudah nyambung. Tapi tidak hanya bahasa, termasuk bahasan ya. Bahasannya pun perlu nyambung dengan dunia mereka. Contoh, bagaimana menjelaskan manajemen kepada tukang pipa, ya kita jelaskan saja dengan dunia mereka. Nah, misalnya Bapak mungkin pernah nggak ngatur pipa itu harus belok kemana, harus belok kemana, harus belok kemana. Oh iya, pasti saya ngatur. Kenapa? Takutnya nanti pas kita masang pipa kita ketemu batu yang nggak bisa dihancurin, kan harus dibelokin, ya kan? Nah, terus misalnya nanti kita ketemu tanah yang konturnya sekian, maka pipa harus saya belokin ke sini. Oke, supaya apa itu Pak? Oh ya, supaya nanti air bisa ngalir dari sumber ke tujuan tempat keluarnya pipa itu. Nah, itulah manajemen Pak. Manajemen itu ngatur pipanya, ya kan? Pipa diatur belok ke sana kemari karena kita tahu tujuannya kemana. Berarti kita ngatur pipa itu disesuaikan dengan air mau keluar di mana, kan begitu.
Sama, manajemen itu mengatur. Kalau kita memanage orang berarti kita mengatur segala sesuatunya supaya tujuan itu tercapai. Berarti kalau memanage orang berarti kita ngatur gimana orangnya supaya tujuan pekerjaan selesai. Itulah namanya manajemen. Kalau kita ngatur orang, istilahnya misalnya memposisikan orang di tempatnya, mengatur jadwal orang, ya kan, mengatur pembagian kerja, maka kita melakukan yang namanya manajemen. Nah, lebih mudah kan difahami sama tukang pipa, karena bahasanya ada dalam kosakata, bahasanya ada dalam prior learning mereka, bahasannya pun dibahas dengan analogi memasang pipa. Ini yang dimaksud dengan bagaimana kita menjelaskan sesuatu yang baru dengan cara yang nyambung dengan prior learningnya. So teman-teman, percuma kita berharap peserta pelatihan kita itu gelas kosong, karena nggak akan terjadi. Yang bisa kita lakukan adalah kita cari tahu apa prior learning mereka dan kita sampaikan ilmu baru itu dengan cara yang nyambung, dengan bahasa dan bahasan yang nyambung dengan prior learning mereka. So penting teman-teman untuk kita mencari tahu, kita meneliti dulu siapa yang kita latih, seperti apa latar belakangnya. Itu penting. Lalu ada pertanyaan berikutnya, lah kalau misalnya saya peserta pelatihannya banyak ya, peserta ada 30, itu gimana? Kan masing-masing prior learningnya berbeda-beda. Oke, biasanya kalau dalam satu pelatihan meskipun setiap orang latar belakangnya berbeda, tentu mereka punya kesamaan. Kesamaan inti yang membuat mereka ada dalam satu pelatihan. Misalnya kesamaan profesi, kesamaan divisi, ya kan? Nah, kesamaan project. Nah, kita bisa masuk dari prior learning mereka yang terkait dengan kesamaan itu. Contoh dalam sebuah organisasi yang dilatih adalah orang-orang yang sama-sama menjalankan project akhir tahun misalnya. Maka prior learning yang bisa kita sasar adalah prior learning mereka terkait dengan bagaimana menjalankan project selama ini. Ya, kita bisa sasar dari situ. Tentu setelah kita sasar kesamaannya, nanti kita perlu dalami satu persatu lagi ke setiap orangnya. Dan ini membutuhkan upaya kita untuk sepanjang pelatihan kita lebih mengenal lagi secara personal satu persatu. Masih ingat di beberapa video sebelumnya ya, saya membahas dari bukunya John Medina bahwa otak setiap orang itu unik. Sehingga perlakuan kepada setiap orang itu mestilah unik. So, setelah kita bisa menyasar prior learning yang merupakan kesamaan mereka, maka sepanjang proses kita melatih nanti kita makin mengenal keunikan mereka dan kita bisa mencocokkan lagi, menyambungkan lagi dengan prior learning masing-masing peserta yang unik itu. Karena itu melatih orang itu tidak cukup dengan kita hanya menyampaikan informasi. Yang penting saya menyampaikan materi, selesai, nggak begitu. Justru dalam proses pelatihan, bahkan dalam tataran yang paling dasar kita menyampaikan ilmu. Ini belum bicara soal melatih keterampilan ya. Ini baru bicara menyampaikan knowledge ya. Bahkan dalam tataran menyampaikan knowledge pun kita butuh interaksi. Kita butuh interaksi, kita butuh komunikasi, kita butuh membangun hubungan. Supaya apa? Supaya kita semakin mengenal mereka. Kenapa kita butuh semakin mengenal mereka? Supaya makin kenal prior learningnya. Semakin dalam kita kenal prior learningnya, semakin banyak yang bisa kita hubungkan ke dalam prior learning mereka. Sehingga pembelajaran kepada masing-masing orang itu akan sama-sama maksimal. So, perhatikan prior learning, perhatikan pengalaman peserta. Setiap pengalaman peserta yang lalu adalah sebuah sumber daya di mana kita tinggal menghubungkannya dengan apa yang kita berikan sehingga pembelajaran yang mereka alami semakin mudah dan semakin bermakna. Saya Surya Krisnanda, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.